Mari Ibu-Ibu kita satukan hati kita mau mulai PAHDS hari ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Ketika kami masih dalam situasi yang mungkin sulit ini Tuhan, tapi kami mengucap syukur, kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kami terus dikuatkan melalui firman-Mu ya Bapak, bersama dengan Mbak Adel dan juga ibu-ibu wanita di GKJ Ebenezer. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap persekutuan yang boleh terjadi saat ini Bapak. Kami percaya itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kuasai kami Tuhan, sehingga kami lebih lagi Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, berkatilah PA kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan untuk Mbak Adel juga Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang terbaik ya Bapak. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silahkan Mbak Adel. Oke Mbak, makasih Mbak. Ibu-ibu, ini kita kita membaca dulu, setelah itu membaca bagian dari Kitab Yohanes 5, pasal 2 sampai 9. Kemudian setelah itu kita bahas sedikit, kita perdalam beberapa bagian di dalam perikop. Baru setelah itu kita akan membaca bagian selanjutnya di dalam ringkasan. Nah, ketika kita akan membahas memperdalam bagian perikop ini, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan menolong kita untuk memahami situasi atau konteks di dalam bacaan yang akan kita baca. Begitu ya Ibu-Ibu ya. Setelah itu baru sesuai dengan konteks, dengan kondisi Zimbabwe dan kondisi kita saat ini. Begitu Ibu-Ibu, kita mulai ya. Iya, Mbak. Apakah saya bisa minta 2 orang ibu untuk membacakan perikop Injil Yohanes 5 ayat 2 sampai 9a? Atau mulai dari ayat 1 saja, Bu. Ayat 1 sampai 9. Oke. Siapa yang bersedia? Saya boleh, Mbak Adel? Oh, nggih, monggo. Nanti dibagi 2 nggih, Bu. Nggih. Nggih, monggo. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sampai nggih, Mbak? Sampai 9. Tapi hari itu sampai ini dihabisin saja, Bu, sampai 9 terusnya. Dan
Oh, jam berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, ya. Ibu-ibu, kalau kita membaca, tadi kita sudah membaca bagian dari perikop ini, ada beberapa pertanyaan untuk kita bisa tahu konteks yang lebih jelas lagi. Yang pertama, nanti gantian saja siapa yang mau menjawab. Yang pertama itu adalah kapan cerita itu terjadi? Ada yang bersedia mau menjawab? Hari Sabat. Ya, pada hari Sabat, betul. Pada hari Sabat, ya. Pada hari Sabat setelah perayaan orang Yahudi. Itu ya Bu ya, setelah perayaan orang Yahudi, dan itu keterangannya ada di ayat yang pertama, pada hari Sabatnya di ayat yang 9b. Nah, di mana hal itu terjadi? Yerusalem, dekat pintu gerbang domba. Iya, ibu-ibu, gerbang domba. Menarik di sini pintu domba ya Bu ya? Pintu atau gerbang domba? Pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba, iya. Menariknya di sini itu ditulisnya pintu gerbang domba. Kalau yang di bahasa aslinya hanya ditulis pintu domba. Nah, kalau kita dilihat kembali, pintu domba itu bukan pintu di mana ada domba, atau kalau misalnya kalau orang Jawa gitu rumahnya ada yang patung itu di depan, Gupolo biasanya kan ada dua patung sebelum masuk di rumah gapura, ya. Jadi bukan gapuranya domba gitu, bukan. Tapi pintu gerbang domba itu adalah pintu sebelah timur laut Bait Suci. Jadi sebenarnya letaknya di dekat gerbang utara Bait Suci. Jadi pintu itu. Nah, pintu itu kenapa dinamakan pintu gerbang domba? Karena melalui pintu itu persembahan domba-domba itu digiring untuk dijadikan persembahan. Makanya disebut sebagai pintu gerbang domba. Kemudian siapa yang terlibat dalam cerita itu? Oh gitu. Bentar. Orang buta, orang lumpuh. Iya, orang buta. Yeah. Orang lumpuh, orang timpang. Tuhan Yesus. Yeah. Dan bagaimana itu bisa terjadi, Ibu-ibu, Bapak-ibu, ada Mas Yosi sih ya? Bagaimana itu bisa terjadi? Proses kesembuhan itu bisa terjadi? Ketika air digoyangkan, goyang. Karena Tuhan Yesus melihat Ketika air goyang, maka penderita masuk ke air. Maka akan sembuh penderita sakitnya. Dengar deh. proses. Ya, kalau yang itu suaranya Bu Evi bukan ya? Iya betul. Ya. Oke, berarti saya masih mengenali Bu. Gini Bu. Ini ada yang menarik nih Bu. Jadi, sedikit bercerita Bu, sejarahnya adanya kolam Betsaida. Kolam Betsaida itu didirikan sebenarnya itu bukan kolam yang didirikan oleh orang Yahudi. Jadi kalau kita mengingat orang Yahudi itu kan masih dalam waktu itu kan masih dalam penjajahan orang-orang Romawi kan. Nah, orang-orang Romawi itu kan menganut paham Helenisme. Jadi menyembah dewa-dewa lain.
Nah, kolam Bethesda itu didirikan dekat dengan pintu gerbang timur pintu gerbang domba ini. Tidak di dalam bait Allah, dekat dengan bait Allah, tapi di luar bait Allah, hanya posisinya dekat pintu gerbang ini. Nah, tujuan kolam Bethesda ini dibangun, Bethesda ini untuk menghormati atau untuk menyembah salah satu dewa orang Yunani. Kalau Bapak Ibu mengingat lambang apotek, Ya. Ada ular. ada ular, terus ada tongkat gitu kan? Ya, betul. Nah, itu namanya dewa Asclepius. Asclepius. Itu adalah dewa yang dianggap bisa menyembuhkan orang melalui peliharaannya yang setia, yaitu ular. Nah, sebenarnya jadi kolam Bethesda itu latar belakangnya adalah kolam yang dibangun untuk kuil. Sebenarnya itu bagian kolam itu bagian dari kuil. Jadi kuil yang dibangun untuk menghormati dewa Asclepius ini. Karena itu kenapa orang meyakini bahwa ketika air itu bergoncang gitu kan, air itu bergoyang, maka itu ada kesempatan mereka untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, padahal yang menarik di sini, guncangan yang terjadi pada air di kolam Bethesda itu sebenarnya adalah bagian dari upacara ketika para imam kuil Asclepius membuka pipa penghubung antara bagian kolam yang lebih tinggi dan bagian bawah. Karena satu set pipa lebih tinggi daripada yang lain, dan itu yang menyebabkan adanya guncangan di kolam. Debit air di reservoir di atas akan mengalir ke bagian bawah kolam. Nah, itu yang terjadi, Bapak Ibu. Sehingga kenapa yang menarik kedua adalah kenapa bagian itu ditulisnya yang di ayat 4 itu sebagai bagian tambahan. Itu kan kalau kita perhatikan, kalau itu kan ada tanda kurung ya. Ayat 4 itu. Coba kita perhatikan bersama. Sebab, atau kalau di bis bahasa Indonesia sehari-hari itu di tanda kurung, tapi kalau kalau bahasa Indonesia yang biasa memang tidak. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, itu sebenarnya bagian yang ditambahkan oleh mereka penulis atau penyalin, lebih tepatnya penyalin naskah atau TR ya, Stephanus Sextus Receptus, ditambahkan untuk membuat semacam pemahaman religi, tapi sebenarnya nggak nyambung. Karena kolam itu bukan kolam religius, kolam bagian dari ritual agama Yahudi yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kolam itu adalah kolam yang dipakai oleh orang-orang Yunani untuk ritual keagamaan mereka. Nah, rupanya pada abad ke-4 itu, ketika menyalin, mereka tidak memahami itu, sehingga dimasukkan itu menjadi bagian. Karenanya ketika membaca ke bahasa aslinya di Alkitab bahasa Yunani, itu tidak ada penerjemahan itu. Jadi keterangan itu tidak ada. Keterangan itu ada ketika menggunakan bahasa Inggris yang NIV. Terjemahan NIV itu baru ada keterangan itu. Nah, begitu Bapak. Jadi bisa dipahami nggak Ibu-Ibu semua? Ya, jadi kolam Bethesda itu bukan kolam yang dipakai menjadi bagian dari bait Allah dan dipakai oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi kolam Bethesda
Bethesda adalah kolam yang dibangun sebagai bagian dari kuil untuk penyembahan dewa apa Bapak Ibu? Asklepios, orang Yunani. Iya Bu. Dewa Asklepios. Ayat 4 ini bukan malaikat yang Nih ayat nih. Asklepios. Dan dia punya peliharaan besar yang Nyun sewu, suaranya yang lain di mute dulu supaya yang bertanya atau berkomentar itu bisa terdengar. Iya Mbak Adel. Yes. Berarti merespon dari apa yang dijelaskan Mbak Adel tadi, berarti pada ayat 4 itu jadi sebetulnya yang terjadi bukan seperti itu ya. Jadi bukan karena malaikat turun goncang-goncangkan air itu gitu. Bukan. Itu kepercayaan mereka, tapi kan Itu kepercayaannya orang. Itu bukan Bu. Jadi itu untuk menambahkan saja tadi. Jadi kalimat itu adalah kalimat tambahan yang diberikan oleh penerjemah naskah pada abad keempat yang sampai sekarang masih dipakai. Tapi ketika kita membaca dari bahasa aslinya, kalimat itu tidak ada. Nah, sebenarnya kalimat itu digunakan untuk menolong, tetapi pada akhirnya menjadi membingungkan ketika kemudian Tuhan Yesus mengatakan, ini di ayat yang selanjutnya setelah itu ya, Bapak Ibu. Kita baca di ayat yang misalnya ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengannya dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih." Kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan berbuat dosa lagi? Apakah orang sakit, dia yang sakit lama itu adalah orang yang sakitnya itu terjadi karena dia telah berbuat dosa? mungkin dosanya menyembah ilah lain. Nah, itu ilah lain yang ada di mana, Bu? Ilah lain yang Di dalam kolam. Itu percaya bahwa kolam Bethesda ada malaikat turun kalau airnya datang. Itu kan itu bukan menyembah Tuhan Yesus berarti. Ya, jadi malaikat di sini itu ilah lain yang dimaksud itu tadi dewa Asklepios itu tadi. Jadi dia datang bukan kepada Tuhan Yesus gitu kan, tetapi justru kepada dewa lain, dewanya orang Yunani itu, dan berharap kesembuhan dari dewanya orang Yunani itu. Padahal yang menyembuhkan dia siapa? Pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri. Itu. Jadi ini menarik, Ibu-ibu, ketika saya ini memang menjadi pertentangan sih dari awal kuliah itu memang menjadi pertentangan. Tapi ketika kami kemudian mencoba untuk kenapa bisa Yesus kemudian mengatakan dosa? Apakah dosa itu yaitu tadi terus balik-balik ke dosa turunan gitu kan? Apakah kemudian arahnya ke sana? Bukan persoalannya itu. Kita lihat dulu makanya kami kemudian ditarik untuk melihat latar belakang sejarahnya dan mencari tahu kolam ini latar belakangnya apa sih dibangun. Dan ternyata kolam itu dibangun karena untuk menghormati salah seorang dewa yang dianggap sebagai penyembuh oleh bangsa Yunani. Yang simbolnya masih kita pakai sampai dengan saat ini. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu, atau ada komentar yang lain? Monggo. Tapi sebelum orang itu datang ke situ kan sudah banyak orang yang datang ke situ untuk disembuhkan. Iya, banyak Bu.
Dan tidak hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani yang meyakini itu. Yang sakit. Nah, kebetulan yang sakit 38 tahun ini mungkin karena ketika Yesus mengatakan jangan engkau berbuat dosa lagi, dan kemudian ada orang-orang Yahudi yang mengatakan, kenapa kamu mengangkat tilanmu? Bukankah ini hari Sabat, gitu kan? Nah, kemungkinan besar itu menunjukkan bahwa orang yang sakit 38 tahun itu adalah orang Yahudi. Tapi yang datang ketika itu, yang ada di kolam sekitar itu adalah ya berbagai orang dari berbagai bangsa. Tapi orang itu sebelumnya, orang 38 tahun itu sembuh ya Mbak? Ya? Sebelum orang Yahudi, sebelum yang 38 tahun yang sakit itu, kalau airnya goncang itu mereka sembuh juga, Pak? Nggak ada keterangannya, Bu. Oh, nggak ada keterangan. Nggak ada, ya, tidak ada yang mereka meyakini aja bahwa ya orang-orang yang sebelumnya sembuh gitu. Itu semacam keyakinan, kayak ibu-ibu pernah lihat penyembuhan Bu Ningsih itu nggak? Yang orang Jawa Timur itu. orang Pasuruan. Iya, orang Pasuruan. Nah, ceritanya kan gimana? datang ke situ kan nggak cuman orang Muslim aja kan, hampir semua ya berbagai macam agama datang ke situ gitu kan. Itu kan masalah apa ya, psikologis keyakinan orang gitu kan. Tapi apakah orang itu betul-betul sembuh? Tanda tanya gitu. Itu sih, Bu. Nah, apakah sebelumnya pernah ada dan sembuh? Nggak ada keterangan. Diyakinkan kalau itu memang ada. Tapi yang diyakinkan di sini adalah ketika Yesus datang dan waktu itu konteksnya hari Sabat, nah, orang itu kemudian sembuh. Terus menjadi persoalan lain, gitu kan? Iya, Bu. Persoalan lainnya adalah kenapa kamu menyembuhkan di hari Sabat? Itu hal yang lain lagi. Itu, Bu. Jadi setidaknya itu kenapa. Nah, kalau yang kenapa Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa kalau kamu sudah sembuh, maka jangan berbuat dosa. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang terjadi? Sudah kita jawab bersama bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan bangun dan angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka orang tersebut melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dia sembuh seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau dalam perikop ini memang apa ya, mau dikatakan yang jelas bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Gitu. Enggak, Bu? Atau ibu-ibu punya pendapat yang lain? Saya Pak Ade. Ye, Bu. Jadi kalau menurut saya orang yang sakit 38 tahun itu sembuh, itu benar-benar sebetulnya karena kebaikan Tuhan ya, karena belas kasih Tuhan. Karena kita sendiri belum tahu juga apakah si orang yang sakit 38 tahun ini sebetulnya dia memiliki iman kepada Yesus gitu kan. Karena toh pada saat dia berada di situ, itu bukan karena dia berharap kesembuhan dari Yesus, tapi berharap kesembuhan dari air kolam itu gitu, Mbak. Betul, Mbak Mita. Iya. Karena itu kan Tuhan bertanya kan sama dia, maukah engkau sembuh? Gitu kan? Iya. Iya, betul sekali. Bener Mbak Mita kan ya? Iya. Mbak Mita kan? Oh iya. Jadi mungkin karena ini saya pikir termasuk salah satu mujizat yang dilakukan Yesus. Sehingga dari sini tuh sebetulnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan melalui mujizat itu
supaya orang-orang yang di situ yang mungkin salah pemahaman itu Tuh, mengerti dan nah, mengenal itu. siapa Yesus gitu, Mbak. Terima kasih. Betul, betul Mbak Mita. Betul sekali. Ya, betul-betul mereka menaruh pengharapan itu bahwa Tuhan ada di. Iya, halo? Siapa ini? Berarti orang itu sebelumnya belum mengenal Yesus, kan? Belum. Saya nggak tahu mengenal atau tidak. Jadi hanya itu kan kalau dilihat dari keterangannya ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, gitu kan? Artinya Yesus yang menanyakan dulu, ya, bukan orang Yesus itu yang yang minta menanyakan tolong. itu. Yesus yang menawarkan kesembuhan itu sama orang itu. Nah, orang itu sudah pernah mengenal Yesus atau tidak, kalau dikatakan selama 38 tahun dia berada di situ, mungkin mengenal, bukan mengenal ya, mungkin tahu Yesus, mungkin Mendengar. juga, ya, mungkin pernah mendengar Yesus, mungkin juga enggak. Gitu. Ada tanggapan yang lain, Ibu-ibu? Boleh bertanya? Nggih, Bu. Ini ceritanya kan mujizat di hari Sabat untuk menyembuhkan orang. Nggih. Sementara bahan yang contoh Zimbabwe itu yang ada pelecehan karena waktu itu kekerasan politik, apa hubungannya gitu loh. Saya bacanya nggak ngerti. Gitu. Ya, kita nyambung nanti setelah kita bahas ini, Bu. Belum sampai ke situ, Bu. Kita masih belum. baru bahas. Iya, Bu, baru bahas perikop ini dulu. Monggo, ibu-ibu yang lain, kalau ada mungkin ada informasi lain yang bisa memperkaya kita bersama, menolong kita untuk bisa lebih memahami lagi. Monggo, dipersilahkan. Orang yang sakit 38 tahun itu belum pernah mendengar Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Coba kalau ada orang yang mengabarkan bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, mungkin dia nggak ke situ ya Mbak Adel, mungkin ya. Mungkin dia malah mengejar Yesus, sama seperti perempuan yang 13 tahun. 12 tahun. Iya ya, 13 tahun ya, Bu ya. Nah, itu kan, lalu apa yang dilakukan oleh perempuan itu, dia menyentuh jubahnya, mengejar Yesus, menjabah jubah. Kalau memang orang itu tahu, gitu kan. Kalau orang ini nggak tahu, harapannya di kolam itu saja. Iya, betul. Tapi dia langsung menyebut nama Tuhan loh. Artinya kan dia tahu itu Yesus ya. Tuhan. Sebenarnya kata yang dipakai adalah Tuhan. Bukan Tuhan, tapi Tuhan. Bukan Tuhan, ya. Jadi dia menyebut, membahasakan ya Tuhan gitu. Dia orang tidak dia sebagai orang-orang penting, orang-orang Tuhan, tapi bukan Tuhan Yesus nih. Dia bukan maksudnya gitu. Di sini ya. Tuhan Tuhan untuk menghormati orang itu aja, bukan Tuhan Yesus. Dalam Mbak Del. Udah kan, kita lanjutkan saja, waktunya nanti habis. Oh, Mbak Del suaranya hilang ya? Mbak Del hilang. Suara Mbak Del hilang. Halo Mbak Del. Sinyalnya aja kali Mbak Mita. Iya, sinyal kayaknya deh. Ada sih. Ya, dilanjut lagi Mbak Adel. Hilang timbul. Hilang.
Hilang timbul. Iya. Ya, Bu. Ada suaranya nggak? Hilang-hilangan. Masih Mbak Adel suara hilang. Hilang suaranya. Nggak ada sinyal Saya kali. soalnya sudah di lantai 2 ini, Bu. Kalau di bawah masih Oke, nggak ada sekarang udah sinyal jelas. lagi. Ya, sekarang Oke. Sekarang jelas. Lanjut ya, Mbak. Kita masuk ke ringkasan ya, Bu. Siap. Saya yang membacakan, ya. Nanti gantian. Ini adalah kisah keajaiban. Untuk mempelajari kisah selengkapnya, perlu membaca setidaknya sampai ayat 18. Tadi setidaknya kita sudah membaca, sudah melihat meskipun hanya sedikit saja. Kemudian bab ini berlanjut dengan pengajaran Yesus, khususnya pasal ini menceritakan mukjizat pada hari Sabat dan konflik yang disebabkan antara Yesus dan otoritas Yahudi. Namun untuk hari doa sedunia 2020 ini, penelaahan Alkitab ini memfokuskan studi pada interaksi antara Yesus dengan orang yang telah sakit selama 38 tahun. Nah, ini mungkin yang ditanyakan oleh Bu Sri tadi, apa hubungannya? Hubungannya adalah sebenarnya yang mau garis merahnya itu mau dilihat, tidak mau dilihat semuanya, tetapi hanya mau fokus antara interaksi antara Yesus dengan orang yang telah sakit 8 tahun. Ya. Yesus pergi ke Yerusalem waktu festival orang Yahudi. Suasana kisah ini dijelaskan dengan baik dalam Yohanes 5. Ada sebuah kolam di dekat gerbang domba, tempat orang-orang dengan berbagai penyakit datang untuk penyembuhan. Dalam beberapa versi Alkitab, ada penjelasan tentang penyembuhan yang terjadi pada orang-orang pertama kali masuk dalam kolam setelah air digoncang oleh seorang malaikat. Ada beberapa versi ya, Bu, tetapi tidak dalam kita coba untuk melihat tadi ya, dari latar belakang sejarahnya, alasan kolam itu dibentuk, dan sudut pandang yang lain. Jadi supaya kita bisa memperkaya pemahaman kita. Orang-orang di tepi kolam percaya bahwa penyembuhan ada di dalam air. Karenanya orang yang sakit dalam cerita itu mengharapkan kesembuhannya dari air. Karena ia tidak bisa masuk ke dalam air yang sedang goncang, ia tidak bisa melihat bagaimana ia akan disembuhkan. Jadi ia menunggu di tempat tidurnya untuk kesempatan berikutnya. Apa yang dikatakan pertemuan ini tentang orang? Ambilin kabel. Orang itu tampak seperti orang yang sendirian. Ia tidak memiliki siapapun untuk membantunya disembuhkan. Kedengarannya buntu dan tidak berdaya. Mungkin itulah yang menyebabkan Yesus mengajukan pertanyaan untuk mengubah hidupnya. Apakah Anda ingin sembuh? Apa yang dikatakan pertemuan ini tentang Yesus? Yesus berdiri, Yesus bertindak dengan belas kasihan, cinta, pengertian, dan kepedulian. Yesus dalam kemanusiaannya dapat mengidentifikasikan dirinya dengan penderitaan manusia. Yesus dalam kerendah hatiannya dapat mendengarkan orang itu tanpa menilai. Alasannya, Yesus memberikan orang itu kesempatan. Apa yang disampaikan pertemuan ini tentu kepada Yesus kepada dia kata kerja tindakan untuk memampukan orang itu yang telah sakit selama 38 tahun. Untuk mengalami kasih Allah. Bangkit, ambillah tikarmu, dan berjalanlah. Dialog Yesus dengan pria itu mungkin membawa kita melampaui penyembuhan fisik. Kata kerja tindakan mungkin menyarankan agar kita tidak perlu takut untuk bertindak berdasarkan firman Allah. Tuhan menawarkan langkah-langkah untuk transformasi pribadi dan sosial. Firman Tuhan menjadi hidup hari ini dalam konteks kita sendiri. Zimbabwe mengalami kekerasan politik selama bertahun-tahun. Trauma dan ketegangan masih ada di tengah masyarakat. Dalam proses membawa rekonsiliasi, dikatakan bahwa kita harus memaafkan. Tetapi hanya mengatakannya, itu tidak terwujud. Kita harus dapat menerima bahwa kita telah terluka dan melalui proses penyembuhan.
Yang lain perlu mengakui bahwa mereka telah terluka dan menunjukkan bahwa mereka menyesal. Menyesal. Kita perlu saling mendengarkan. Damai dimulai dengan saya dan Anda. Bahan perdamaian adalah cinta, di mana ada rekonsiliasi, perdamaian datang. Nah, dalam konteks historis Zimbabwe, perdamaian dan rekonsiliasi dapat merujuk untuk mengatasi trauma konflik bersenjata dengan proses pembangunan perdamaian. Ketika kekerasan meletus pada tahun 2008 di sekitar pemilihan nasional, perempuan menjadi sasaran dan menjadi sasaran pelecehan. Kebenaran, keadilan, pengampunan, pertobatan, bahkan reparasi adalah langkah-langkah yang biasanya diambil oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Rekonsiliasi politik nasional dapat membawa perdamaian dan keamanan bagi masyarakat. Pada saat yang sama, gereja atau organisasi komunitas juga dapat mengembangkan proses pembangunan perdamaian mereka sendiri yang memungkinkan para korban untuk mengatasi trauma, meninggalkan kesadaran publik, untuk dapat mencegah kekerasan atau mempromosikan pelatihan untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, bagaimana kita memandang cerita melalui mata Yesus? Mukjizat dan transformasi dalam kisah Alkitab dilambangkan dengan tikar. Tikar adalah tempat orang sakit itu berbaring dengan alasannya, meskipun ia mencari penyembuhan. Setelah perjumpaan dengan Yesus, tikar itu menjadi pengingat kesembuhan ini. Yesus memberdayakan kita untuk menjadi baik, dengan melakukan sesuatu untuk transformasi yang diberikan oleh Tuhan. Untuk bangkit dan mengangkat tikar kita, apapun itu bagi kita, dan berjalan. Yesus memberdayakan kita untuk memilih, untuk disembuhkan, untuk menjadi utuh mungkin secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ketika kita menjadi utuh, kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan kita sendiri, dengan diri kita sendiri, dengan komunitas kita. Ketika kita diperdamaikan, kita dapat benar-benar mencintai. Dan ketika kita benar-benar mencintai, kita dapat berjalan menuju kedamaian. Jadi bangkit, ambil tikarmu, dan berjalan. Nah, ini garis merahnya yang tadi Bu Sri tanyakan, apa hubungannya dengan kondisi yang ada di Zimbabwe. Ketika kita hanya terpaku dengan sakit kita atau persoalan kita, kalau saya mencoba untuk memahami konteksnya, maka ya kita nggak akan pernah sembuh gitu. Tapi ketika kita mengarahkan hati kita kepada pertolongan Tuhan, maka di saat itulah Tuhan kesembuhan, pertolongan Tuhan, cara Tuhan untuk menyembuhkan kita itu bekerja. Itu bisa dikatakan hubungannya ada di situ, Ibu. Kenapa sih Komisi Perempuan, terutama yang ada di Zimbabwe, mengambil teks ini untuk perjalanan rekonsiliasi kehidupan sosial mereka, terutama pasca kekerasan yang terjadi pada tahun 2008 ketika pemilihan umum waktu itu. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah browsing persoalan yang terjadi di tahun 2008 itu di Zimbabwe? Adakah yang sudah membrowsing? Belum, Mbak. Belum ya? Belum. Oh, belum ada. Ya. Tapi kalau di buku... Kalau di buku itu dijelaskan ya, Bu, di ya? Di buku HDS ada itu dijelaskan sih. Iya, paling tidak kan buku HDS tidak bisa kita distribusi banyak gitu. Iya, mungkin Ibu bisa ceritakan, Bu, dari buku HDS ketika Ibu mempersiapkan ini. Ayo Mbak Lia. Buku HDS
HDS yang mana? Saya nggak ada malah, Bu. Saya Mbak, malah nggak ada. Mbak Rita Tambun Rita. Ya, Mbak Ita tuh yang menerjemahkan bahan PA ini. Ya, yang menerjemahkan bahan PA Ya. itu. Tapi kalau latar belakang Zimbabwe Kondisi, itu adanya di iya. buku ya. Jadi intinya memang pada tahun 2008 itu terjadi apa ya, semacam peperangan gitu ya. Sehingga banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan itu, dan perempuan di sana kan dianggap masyarakat kelas 2 gitu lah. Sehingga mereka dijadikan semacam objek untuk pelecehan gitu. Nah, kemudian wanita-wanita gereja itu bangkitlah untuk melawan kondisi itu gitu. Nah, intinya mereka menginginkan itu perdamaian dan rekonsiliasi supaya pelecehan terhadap wanita itu berhenti gitu. Kemudian itu disuarakan oleh gereja, khususnya kaum wanita, kepada seluruh perempuan yang ada di Zimbabwe. Itulah ringkasnya seperti itu, Mbak. Mungkin Mbak Adel bisa menambah. Iya, Bu. Iya, matur nuwun. Jadi, ya, memang singkatnya kondisinya seperti itu, terutama karena adanya ya masalah trust ya antara rakyat, ya, terutama masalah ras, pemerintahan, kemudian ada ya masalah itulah di balik itu semua gitu. Nah, yang menyedihkan adalah ketika anak-anak perempuan terutama itu menjadi korban di dalamnya. Mereka sebagai alat di situ, dan kemudian yang terjadi adalah pelecehan dan apapun itu yang membuat masyarakat Zimbabwe menjadi luar biasa tidak berdaya, bahkan sampai ekonomi ketika itu luar gitu, dan bahkan mungkin sampai saat ini kalau dikatakan nilai mata tukarnya itu kan betul-betul ini kan ya Bu ya, nilainya istilahnya di sana itu untuk beli terigu misalnya itu harganya itu 100.000. Nah, padahal 100.000 itu sama dengan mungkin dengan kita itu 10.000. Iya kan, sampai kalau belanja bawa karung uang itu kan, Mbak. Betul, Bu. Permen aja mahal banget. Saking rendahnya nilai tukar mata uangnya itu, dalam jumlah mata uang yang besar sekali, nilainya sangat kecil gitu. Dan itu yang membuat apa yang terjadi di dalam kehidupan sosial mereka adalah perempuan-perempuan Zimbabwe untuk bisa melangsungkan hidupnya, untuk bisa meneruskan hidupnya adalah dengan menjual dirinya. Nah, itu yang paling menyedihkan. Bahkan mereka yang di bawah umur, itu kan dikatakan di situ kan, Bu? Iya. Anak-anak di bawah Dan itu menjadi trauma yang luar biasa. Nah, kalau kita masuk, iya, trauma yang luar biasa sampai dengan hari ini buat mereka. Bagaimana dan makanya sampai saat ini seks bebas di sana itu menjadi suatu hal yang lumrah. Pada akhirnya itu yang terjadi. Dampaknya sampai ke sana. Nah, jadi kita mengetahui problema pergumulan saudara-saudara kita perempuan yang ada di Zimbabwe ya, Bu ya. Nah, kita sekarang masuk untuk merenungkan, ada 3 pertanyaan di sini gitu. Nanti ibu-ibu bisa memberikan pendapatnya. Nanti kita sama-sama untuk membahas lebih dalam lagi. Yang pertama, dalam konteks apa saudara atau komunitas saudara hidup yang perlu mendengar pernyataan Yesus yang mengubah hidup? Apakah Anda ingin menjadi baik? Kalau tadi Yesus menanyakan kepada orang yang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? Nah, sekarang dengan konteks kita, Yesus menanyakan pada kita, apakah Anda ingin baik? Misalnya dalam konteks kekerasan, pertanyaan itu diucapkan kembali. Apakah Anda ingin hidup dalam damai?
damai. Nah, mungkin kalau nggak tahu, kalau konteks kita saat ini, apa Ibu-Ibu, ini kan pertanyaan terbuka ya, artinya semua tidak ada jawaban yang benar atau salah gitu kan. Monggo, silahkan berpendapat, gantian saya yang mendengarkan. Begitu Ibu-Ibu? Iya, setuju. Ini kan dalam konteks kita. Mungkin kita pernah mengalami situasi seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita perempuan di Zimbabwe. Kalau Ibu-Ibu pernah mengingat peristiwa krisis moneter tahun berapa ya itu ya Bu ya? 98. 98. 98. Di mana banyak perempuan etnis Tionghoa mengalami trauma yang, ya betul sekali. Dan bahkan kita pun juga sebenarnya meskipun bukan etnis Tionghoa, kita pun juga masih apa ya? Saya waktu itu masih ingat banget, waktu itu masih SMP. Ya, SMP. Teman-teman saya itu sudah melarikan diri beberapa ke luar negeri. Karena tokonya dijarah itu, Bu. Dan ada beberapa teman saya yang ya dia mengatakan bahwa sampai begitu ketakutan karena orang banyak itu gedor-gedor pintu tokonya, karena mereka kan ada beberapa yang masih tinggal di ruko kan, tidak semua punya rumah sendiri, kebanyakan masih pada toko itu atasnya pasti rumah, biasanya seperti itu. Jalan Malioboro itu sepi banget. Malioboro itu benar-benar mencekam, karena saya masih ingat waktu itu pulang sekolah saya harus jalan, saya nggak bisa dijemput, otomatis saya ke tempat yang saya di Wijilan, dan wah kondisinya benar-benar orang udah kayaknya udah gelap mata. Nah itu mungkin peristiwa yang pernah kita juga mengalami, bagaimana perempuan begitu trauma dengan kekerasan psikis, bahkan mungkin juga fisik. Ketika ada lagi Ibu-Ibu mungkin yang bisa sharing. Mbak Adel, dalam waktu itu kehidupan perempuan Zimbabwe berarti sangat memprihatinkan ya Mbak? Nggih, Bu, nggih. Ya, terutama karena masalah ras itu ya, Bu. Jadi orang Zimbabwe itu, mohon maaf, mereka kan kulit hitam ya. Ya, jadi dianggap bisa diperlakukan semaunya gitu oleh penguasa-penguasa yang didominasi oleh kulit putih ya, kalau nggak salah gitu ya Mbak Ade. Iya, berarti ini, tapi mereka masih berpengharapan ya Mbak ya. Mungkin kedepannya mereka punya punya semacam pengharapan supaya perempuan-perempuan itu bisa terlepas dari kondisi yang ada pada saat itu ya Mbak ya. Iya Bu, mereka harus ya bangkit lah. Iya. Kalau nggak gitu, generasi penerusnya bagaimana Bu? Ketika melihat kenyataan anak-anak umur 12 tahun, 13 tahun berkeliaran menjajakan diri hanya untuk makan hari itu. Itu kan mengerikan, Bu. Iya. Karena apalagi yang bisa dijual, Bu? Yang itu ketika baca itu beritanya itu benar-benar ya ampun. Iya ya, mengerikan sekali. Kenapa ini? Untuk membangun kehidupan yang lebih baik itu butuh waktu yang lama. Bahkan sampai hari ini pun mereka masih berupaya untuk itu. Menuju ke baik ya. Kondisi yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya ke kita, Bu. Dalam konteks apa saya, saudara, komunitas kita hidup perlu mendengarkan
pernyataan Yesus. Kalau tadi kan saya sudah mengawali, mungkin kalau mendekati dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan atau kisah kehidupan perempuan-perempuan Zimbabwe, kita juga pernah mengalami adalah ketika krisis moneter tahun 98 ya, itu. Nah, mungkin ada ibu-ibu lain punya pendapat yang berbeda. Nah, mari kita bisa sharing. Monggo, dipersilahkan. Ada ya? Boleh. Ya, Mbak. Monggo, Mbak. Oke, mungkin mencoba untuk merespon yang pertanyaan poin pertama ya. Kalau kita melihat ke perempuan Zimbabwe itu jelas sekali ya, karena pada saat itu mereka banyak menerima kekerasan, bahkan termasuk pelecehan seksual di dalamnya gitu ya. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang ini, mungkin bukan kasus itu tidak terjadi sama diri kita gitu. Tetapi kalau kita melihat contohnya di dalam kekerasan yang terjadi, misalnya di dalam kekerasan hidup berumah tangga gitu ya, itu kita juga banyak kasus-kasus kalau wanita-wanita ini atau perempuan-perempuan ini pada posisi yang lemah gitu ya, sering mendapat perlakuan dari suaminya, kekerasan dalam rumah tangga, sehingga di Indonesia sendiri itu ada yang namanya komisi perlindungan gitu yang untuk wanita istilahnya gitu, ada Komnas HAM segala gitu. Nah, itu kalau kita tarik ke kehidupan kita yang sekarang ini seperti itu. Nah, kalau misalnya mengacu pada pertanyaan tadi, apakah Anda juga ingin damai? Kalau saya pribadi, saya tentunya iya, pasti saya juga sangat merindukan kedamaian gitu ya. Yang paling dekat adalah kedamaian di dalam kehidupan rumah tangga kita saja gitu. Artinya perdamaian itu pasti menjadi hal yang sangat kita rindukan gitu. Nah, apakah perdamaian atau kedamaian itu menjadi sesuatu hal yang mudah atau sulit? Nah, itulah yang saya pikir tadi perlunya adanya rekonsiliasi itu gitu. Jadi tidak mungkin kita hanya sebagai seseorang yang pasif. Oh, saya maunya damai dalam kehidupan rumah tangga. Maunya damai dengan orang-orang di sekitar kita gitu kan. Tapi ketika kita tidak mau, artinya tidak mau aktif di situ, kita juga mau melakukan rekonsiliasi dengan berbagai upaya pemberdayaan dari diri kita sendiri untuk mencapai perdamaian itu, saya kira itu juga tidak akan mudah gitu Mbak Del. Terima kasih. Oke Mbak Mita, itu tadi tentang kehidupan rumah tangga ya. Sekalian saya menyelam minum air. Belajar, sekalian belajar. Bersiap-siap, Mbak. Jadi panitia, tenang. Oh. Mantap. Ya, dan salah satu kendalanya udah masuk poin yang kedua itu Mbak Mita. Apa saja kendalanya atau alasan yang diberikan untuk memungkinkan tidak memungkinkan untuk transformasi. Tadi Mbak Mita mengatakan kan, ya kalau kita tidak mau menerima, ya bagaimana kita bisa ada transformasi itu, gitu kan Mbak Mita? Ya udah, cepat. Artinya perlu daya upaya ya. Namanya rekonsiliasi itu saya pikir perlu diupayakan gitu. Bagaimana kita mau menerima ketika kita tidak mau menyambut atau merangkul gitu Pak ya. Nah, sekarang apa kendalanya Mbak? Kalau kita balik misalnya tadi ke persoalan KDRT gitu kan. Apa sebenarnya kendalanya sampai orang nggak mau menerima perempuan itu? Kekerasan apa sih yang sering terjadi di dalam KDRT? Apakah fisik, apakah verbal?
Verbal non verbal sepertinya. Juga kadang perasaan juga bisa. Bisa dua-duanya, bisa fisik, bisa verbal. Yang lebih banyak apa, Bu? Ya, ya mungkin verbal kali ya yang lebih sering dialami. Kalau fisik secara umum kayaknya, ya, secara umum. Psikis. Verbal ke psikis ya. Ya. Psikis. Nah, itu kalau kendalanya saya pikir bisa jadi itu Mbak, kekecewaan yang ketika terus-menerus gitu ya, itu juga bisa membuat seseorang itu akhirnya menjadi apa ya, dia itu menjadi enggan gitu kan. Udah sering kecewa misalnya seperti itu. Bisakah karena latar belakang budaya? Mungkin orang Jawa gitu kan lebih cenderung untuk menyimpan. Ya betul, bisa juga. Jadi ketika itu sudah bertumpuk-tumpuk gitu kan, itu menjadi kekecewaan yang mendalam dan pada akhirnya ya kayak gunung gitu, tiba-tiba itu meletus dengan sendirinya gitu kan. Tidak berani mengemukakan ya Mbak ya, jadi kayak Kamu ini kan di wilayah Petra, nggak salah nanti buat laporan itu hadir ya. Itu jadi kendala atau alasannya yang pertama tadi berarti kita sudah ini ya, masalah budaya ya. Iya Mbak Mita ya, Mbak Mita. Oke, ibu-ibu yang lain? Bisa masuk karena latar belakang budaya. Latar belakang budaya, iya. Terus kemudian pola asuh? Pola asuh bisa juga. Sangat mungkin kalau pola asuh karena orang yang memberi kekerasan karena pernah melihat keluarganya juga begitu, ayahnya mungkin terhadap ibunya gitu. Biasanya itu pengaruhnya kuat. Jadi pola asuh dari waktu dia masih kecil itu sangat mempengaruhi. Ada yang lain, ibu-ibu? Monggo, yang lain, ibu-ibu yang lain berpendapat. Bu Bekto nggak ada suaranya ini? Ada ibunya. Oh, suaranya Bu Bekto. Videonya Bu, diklik. Oh, mute, Bu. Bu Bekto mute, suaranya hilang. Ya, itu videonya diklik, terus mute-nya diklik juga. Suaranya nggak keluar, Bu Dewi. Di-mute, Ibu. Diklik, Bu, di bawah kiri, Bu. Mute. Gambar mic, di bawah ada gambar mic. Di-mute, Ibu. Mungkin Bu Dewi pakai laptop ya, jadi. Aku juga pakai laptop. Sama kok. Ada gambar. HP juga ada gambarnya kok. Ya, ibu-ibu yang lain ada Mbak Eva di situ. Mbak Eva Mana Mbak Eva? Nggak ada kelihatan gambar. Nah, Bu Dewi cari pertolongan. Mbak Eva, mana Mbak Eva? Kita ya ada Mbak Eva. Bu Giting, Bu Rita, Bu Tuti, hadir. Emang absen. Jadi absen. Rita nggak ada tanya, Bu Rita? Iya, ada Mbak Vicky ya. Bukan Darwo. Bu Rini. Ayo Bu Rini. Mbak Ani. Udah Bandaru. Bu Tuti, kapan? Mendengar dulu. Rini HK dan Rini RP. Halo juga.
Mbak Wahyu jangan bertopang dagu aja Mbak Wahyu. Akarnya jangan jauh-jauh, Bu Dewi. Sambil menunggu Yang Bu nih, Dewi yang memperbaiki. nih Bu Dewi belum. Udah bisa. Menurut saya Pak, Mbak bisa di mute, Mbak, tadi pencet, hilang suaranya. orang kadang susah untuk berubah, Mbak. Berubah, kadang susah untuk berkompromi. Masih? Terus jadi susah untuk konsiliasi. Sini. Pada diri masing-masing maksud saya. Iya. Selain tadi ya pola pengasuhan, pengalaman, adat kebiasaan yang tidak sama. Tapi pada diri sendiri harusnya dengan berjalannya waktu, saling mengerti antara pasangan ya misalnya, dan masing-masing mau berubah, mau peduli dengan yang lainnya. Mungkin itu ya Mbak. Iya Bu, saya nggak bisa menjawab lebih jauh. Iya Bu. Belajar, belajar. Makanya saya minta pertolongan Mbak Eva, tolong Mbak Eva. Kalau perempuan Jawa itu kan ada istilah nerimo kandung. Ya. Kalau perempuan Jawa kan ada istilah nerimo ing kandung. Jadi ya Jawa zaman dulu. Zaman dulu itu. Iya, artinya begitu. Itu juga menjadi kendala kenapa rekonsiliasi atau apa itu menjadi sulit. Jadi yang pertama tadi menjadi sulit karena walaupun itu wanita zaman dulu, tapi konsep seperti itu tetap kita kenal sampai sekarang. Artinya banyak di antara kita yang hidup sekarang ini, walaupun tidak secara jelas mengatakan terima ing panggung, tapi ya itu tadi kata yang disampaikan Mbak Nita tadi. Ya udah terima aja gitu. Anak milenial kan beda. Nerima Milenial, itu anak milenial belum masuk ke grup PA ini. nggak terima yang pandom itu mungkin maksudnya adalah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Ya betul. Ya. Seperti itu artinya. Tapi kemudian bukan, ada pergeseran mungkin ya, pergeseran pemahaman ya. Iya. Jadi terutama ya untuk kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Iya. Kalau gitu berarti Tuhannya suami. Salah. bukan begitu. Oh, Bagian Ini kayaknya nasihat ibu-ibu kepada Mbak Adel supaya siap. Mbak Adel malah takut loh. Pak Do. Oke, Bu-ibu kan kita ini baru sampai pertanyaan kedua ya. Kita waktunya sampai 30 ya. Tapi kata Mas Yosi ada toleransi 40 menit ke depannya. Tapi kalau bisa kita selesaikan ya. Mungkin yang kedua ini sudah cukup sih Mbak Adel nggih. Ya, yang ketiga kemudian langkah-langkah apa yang harus kita ambil Bu dengan kondisi yang seperti itu. Gitu. Kalau Tuhan Yesus tadi kan mengatakan, bangkit, ambillah tikarmu, dan berjalanlah, gitu kan? Berubah kali. Berubahlah, gitu ya. Mulai berubah. Berubahlah, pahamilah, dan lakukan, gitu ya Bu? Pahami, berubah, dan lakukan. Bangkit atau bangun, lakukan. Terus mengangkat atau merubah sesuatu untuk melakukan sesuatu supaya kita bisa berubah dengan tetap mengandalkan Tuhan dan berjalan untuk maju.
berjalan untuk melihat ke belakang. Jadi melihat ke belakang, melihat ke depan. Ke belakang boleh dilihat itu sebagai kalau spion gitu, spion mobil buat jaga-jaga kita gitu kan. Kita sudah pernah mengalami ini gitu, dan kita nggak mau mengalami ini lagi. Karena itu apa yang harus kita bangun ke depannya harus bagaimana gitu, Bu. Betul kah? Ya, mungkin. Ya, mau mungkin, Bu. karena tadi kan Tuhan Yesus terus saya apa, Bu? 3 kata, tadi kan Tuhan Yesus 3 kata kan, Mbak. Ya, sekarang kita juga tidak 3 kata. Bangkit, ubahlah, dan lakukan. Berarti harus berubah nomor satunya. Harus transformasi. Dulu ya. dengan bangkit Saling dulu, memahami, berubah, dan dengarkan. lakukan. Ya. Dengar, saling memahami, dengar, dan berubah, lakukan. Otomatis kalau berubah itu kan berarti kan kita mau melakukan, mau maju. Kalau nggak mau berubah, lakukan bersama Tuhan Yesus. Iya, betul. Sayangnya bapak-bapaknya cuma Mas Yosi ya. Iya. Harusnya kalau berubah kan Itu juga bapaknya juga, kepepet. nggak hanya ibunya ya. Ya berarti kita nggak apa-apa berubahnya dari Kalau ada ibunya bapak-bapaknya bahasnya beda kali. Pak Adel, Mas Bambang yang ikut dengerin kok. Ada Mas Bambang. Ikut dengerin kita. Oh, Pak Topi juga mendengarkan. Pak Topi. Ya, dia ada bapak-bapaknya ya. Oh, Mas Bambang, selamat ulang tahun. Coba. Ya, nih panggilin ya. Ya, Mbak Adel. Kita nyanyi Mas Bambang. Mas Bambang, berubahlah, berubahlah. Mas Bambang. Matur nuwun. Ditunggu, kiriman tumpengnya ditunggu. Dilanjut, monggo. Monggo. Ya, Bu, itu pembahasan kita PA pada siang hari ini. Di jam berapa ini? Setengah 12. 12. Satu, Bu. Satu. Ya, Bu. Jadi, ya bisa kita simpulkan bahwa dalam konteks kita pun juga mengalami situasi yang seperti itu, situasi yang dialami oleh kita di Zimbabwe, bahkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, langkah yang kita lakukan adalah mulai dari diri kita sendiri untuk bisa menerima gitu. Jadi perubahan itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Karena itu mari kita ya bersama untuk memulai untuk itu semua sehingga kita bisa merasakan kasih Allah, damai Allah di dalam kehidupan. Begitu Bu Ibu. Terima kasih Mbak Adel. Terima kasih sekali. Sama-sama. Mbak Adel. Semoga Ya, Mbak Adel. juga lebih cepat. Semoga cepat Mbak Adel. Cepat Kita juga apaan? dalam kondisi kita sekarang ya Ibu ya. Bangkit Mbak Adel. Kak bangkit. Jadi panitia ya Mbak Adel. Bangkit. Daftar panitia nih. Panitia Mbak Ani nih mau jadi ketua panitia. Mbak Adel, banknya udah tinggal lakukan Mbak Adel. Kok jadi Mbak Adel ya? Ini berbalik ya. Jadi kalau di tengah pandemik sekarang tetap semangat ya Ibu-ibu ya. Iya, sehat, Semangat Terima semuanya. kasih semangat semuanya. Ya, kalau keluar seperlunya saja. Iya. Keluar cari sayur doang, Mbak. Aduh, Masih ada tukang sayur. aku masih kerja soalnya. Tunggu sebentar, Mbak. Tunggu sebentar, Adel. Iya. Kenapa Mbak? Tunggu ya. Sebentar. Mau tiup lilin buat Mas Bambang nih. Mas Bambang mana? Waduh. Kan PA-nya belum ditutup, kita belum nyanyi nih. PA-nya masih nyanyi sama doa penutup dulu. Bentar aja. Belum ditutup, Belum Mbak. ditutup, Bu Maria. Masih nyanyi dulu. PA-nya selesaikan dulu. Kita doa dulu yuk. Habis itu terus tiup lilin. Iya, kita doa dulu yuk.
Kita doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak yang Maha Baik, kami ucap syukur bahwa di tengah kondisi pandemik hari ini kami masih bisa berkumpul bersama, kami masih bisa WA bersama-sama, meskipun jarak memisahkan kami, tapi kami mempunyai keyakinan bersama bahwa Engkau tetap selalu menjaga kami dan melindungi kami. Dan itu adalah wujud pertolongan yang Engkau berikan kepada kami, dan kami sambut dengan penuh sukacita. Kiranya PA ini, ketika kami membahas bahwa pertolongan-Mu tidak pernah berhenti untuk memberikan kedamaian dalam kehidupan kami, bisa menolong kami untuk kami bisa melakukan suatu hal yang berarti, berubah melalui diri kami, sehingga sungguh kedamaian itu bisa kami rasakan bersama. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap akan bersama kami dalam proses untuk kami melalui semuanya ini, dan kami yakin bahwa Engkau akan selalu memberikan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Kami juga mohon ya Tuhan, Engkau menguatkan saudara-saudari kami yang di dalam minggu-minggu ini kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kami mohon padamu ya Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka semangat, Engkau berikan mereka pengharapan, bahwa perjalanan kehidupan mereka Engkau akan terus selalu memberikan yang mereka butuhkan, dan itu semua diberikan tepat pada waktunya. Mereka tidak akan kekurangan, mereka akan terus dikuatkan untuk memampukan melangkah bersamamu, dan mereka akan terus melalui kehidupannya dengan penuh rasa syukur. Berkat hanya datang daripadamu saja Tuhan, untuk memampukan mereka menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menolong kami, untuk kami juga terus bisa memberikan semangat, motivasi bagi saudara-saudari kami ini, memulihkan mereka supaya mereka bisa terus menata kehidupan mereka ke depannya dengan penuh sukacita. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan bagi saudara-saudari kami yang sudah memberikan dirinya sebagai bagian dari tim medis untuk menjaga kesehatan kami semua. Lindungi mereka Tuhan, perlengkapi mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tetap semangat, mereka tetap sehat, dan mereka dapat melanjutkan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Kami percayakan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kalaupun saat ini ada saudara kami yang sedang sakit, kami tidak pernah melupakan untuk mendoakan terus mereka supaya mereka bisa sembuh. Ya Bapa, di tengah keterbatasan kami percaya Engkau akan menolong kami untuk kami bisa tetap melakukan sesuatu yang kami bisa berikan, sehingga kehidupan kami jauh berarti. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami bisa menjangkau saudara-saudari kami yang lain, supaya sapaan kami setiap harinya itu bisa memberikan semangat bagi mereka untuk terus melangkah bersama-Mu. Dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami, dan bersama kami haturkan rasa syukur kami dalam doa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, pada kami. Jangan buang ke dalam kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat semuanya. Terima kasih. Makan tumpeng.